Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindia Putri Balkis. Saya Muhammad Aditya Habibi. Dan saya Nanda Bibi Erwin dari kelompok 9 kelas 2 FIA. Di video kali ini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat pada mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu manajemen persediaan barang pada Nadira. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Nadira Napoleon. Nadira Napoleon merupakan perusahaan manufaktur yang menjual berbagai kue, brownies, dan juga oleh-oleh khas daerah. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk makanan dan minuman khas daerah Pekanbaru seperti brownies lapis talas, roti durian, Melayu Riau, luder pisang, bolu kemajo, madu marioka, teh tarik ikcong, dan produk khas Pekanbaru lainnya. Nadira Napoleon Pekanbaru telah aktif selama 6 tahun dan menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan dan penduduk lokal yang ingin membawa pulang oleh-oleh sebagai ibu kota Provinsi Riau. Pekanbaru memiliki potensi wisata yang signifikan. Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, baik dari tingkat lokal maupun internasional, perusahaan oleh-oleh Nadira Napoleon Pekanbaru memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di tengah pertumbuhan ini dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan perlu terus beradaptasi dan meningkatkan strategi bisnisnya. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti manajemen persediaan, pengaturan stok barang, pengelolaan kekurangan, serta pemasaran dan promosi produk yang efektif. Lalu ini merupakan masalah-masalah yang akan dibahas. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang telah dibuat, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam proyek ini, yaitu yang pertama ada jumlah persediaan di Nadira Napoleon tidak tersimpan dan tidak tercatat dengan baik. Lalu jumlah persediaan di Nadira Napoleon terdapat kelalaian dalam update jumlah produk. Ya, dan setelahnya pemesanan pada persediaan bahan baku masih menggunakan proses manual. Dan waktu pemesanan produk tidak pasti dan jumlahnya tidak sesuai perhitungan. Lalu kita pindah ke tujuan proyek. Tujuan proyek kami adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada penjelasan sebelumnya dengan membatasi masalah sehingga Nadira Napoleon dapat efektif mengelola persediaan sesuai permintaan dan memiliki sistem persediaan dan distribusi yang mendukung implementasi supply chain management secara optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta memastikan produk yang tersedia memenuhi keinginan konsumen. Dan terakhir, manfaat proyek bagi perusahaan Nadira Napoleon Pekanbaru ini yaitu memberikan informasi dan data yang dapat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan persediaan stok, membantu perusahaan Nadira Napoleon untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengatur persediaan stok mereka, lalu mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya yang lebih baik dalam pengelolaan persediaan stok, mengembangkan sistem pergudangan Nadira Napoleon untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan persediaan stok. Yang kelima, dengan sistem inventaris yang efektif, perusahaan dapat memastikan ketersediaannya. Dan terakhir, dengan memiliki sistem inventaris yang efisien dan efektif, perusahaan oleh-oleh Nadira Napoleon Pekanbaru dapat memperoleh keunggulan dalam bersaing di pasar. Untuk proses bisnis Nadira Napoleon sekarang ini dalam untuk penjualannya itu ada pembeli, pramuniaga, dan kasir. Untuk aktivitinya, pertama pembeli akan mendatangi toko, kemudian pramuniaga akan melayani pembeli, lalu pramuniaga membantu memberikan informasi kepada pembeli, lalu pembeli akan memilih produk yang ingin dibeli, kemudian kasir akan menerima produk yang ingin dibeli, lalu kasir pun akan melakukan pengecekan produk beserta harganya. Pembeli lalu membayar produk yang ingin dibeli. Pramuniaga melakukan pengemasan produk yang dibeli. Kemudian kasir akan mencatat transaksi dan akhirnya pembeli akan menerima produk. Untuk proses bisnis persediaan yang asesnya, pertama admin akan membuat laporan ketersediaan bahan produk, kemudian supervisor mengecek ketersediaan bahan produk, lalu admin akan menghubungi supplier untuk memesan bahan produk. Kemudian supplier akan menyediakan bahan. Supplier mendistribusikan bahan ke toko.
Supervisor mendistribusikan bahan ke toko. Supervisor menerima bahan, lalu supervisor akan mengecek bahan admin mencatat, dan admin akan mencatat bahan yang diterima. Hasilnya adalah stok bahan Nadira Napoleon akan terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya adalah alur SCM dari Nadira Napoleon sendiri. Dimulai dari hulu rantai pasokannya itu terdapat beberapa suppliernya. Kami mencantumkan satu saja, yaitu toko kue Sari Rasa. Yang selanjutnya untuk manufakturnya PT Nadira Napoleon itu sendiri, dan distributornya juga PT Nadira Napoleon. Untuk toko retailnya, karena Nadira Napoleon tidak mempunyai retail, jadi kami mencantumkan toko retailnya itu Nadira Napoleonnya juga. Dan yang terakhir untuk konsumennya, dan yang terakhir untuk hilir rantai pasokannya itu adalah konsumen. Baik, kita lanjut ke POM-nya. Produk yang kami ambil di sini adalah bolu Nadira nanas. Yang pertama, dia memiliki adonan di mana ada gula, esens vanila, mentega, susu cair, lalu telur, tepung terigu, dan juga baking powder. Dan juga karena bolu Nadira nanas, dia menggunakan selai nanas yang dimana membutuhkan juga nanas. Dan terakhir, kemasannya memakai baking paper dan juga box. Lalu di produk kedua ada bolu susu Nadira. Yang pertama yang memakai adonan yaitu ada minyak, telur, mentega, vanila bubuk, maizena, tepung protein tinggi, baking powder, susu cair, air, gula pasir, dan juga ragi. Pada bolu susu Nadira, bolu susu ini memiliki 3 topping yaitu ada choco chip, keju, dan juga almond. Dan kemasannya sama seperti produk yang sebelumnya, yaitu menggunakan baking paper dan juga box. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan. Di sini kami menggunakan perhitungan peramalan forecasting dari data penjualan bulan Januari sampai Desember. Kami mendapatkan pola data yang perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi kami menggunakan metode peramalan moving average dan simple eksponensial. Dan untuk moving average-nya kami melakukan peramalan dalam jangka waktu 5 bulan. Berikut perhitungan yang kami dapatkan. Di sini metode moving average-nya, di sini juga terdapat tracking signalnya, sudah kami cari dan menghasilkan grafik seperti ini. Untuk metode simple eksponensialnya seperti ini. Lalu juga kami cari tracking signalnya dan grafiknya. Dan untuk luder susu juga sama, berikut data penjualan yang kami dapat dan juga menggunakan metode moving average dan simple eksponensial. Selain peramalan, juga terdapat perhitungan MRP seperti yang kami lampirkan ini. Baik, selanjutnya setelah perhitungan, Untuk perancangan sistem ini, kami untuk proses bisnisnya, to-be-nya adalah pertama untuk proses bisnis penjualan, aktornya adalah pembelian sistem yang akan menghasilkan pembeli dapat beli produk yang diinginkan. Activity-nya adalah pertama pembeli akan buka sistem, lalu pembeli akan melihat katalog produk. Kemudian sistem akan menampilkan menu produk yang tersedia. Lalu pembeli akan mengklik salah satu produk untuk melihat detailnya. Kemudian pembeli akan menyimpulkan jumlah produk yang dibeli. Kemudian pembeli menekan tombol beli. Kemudian sistem pun akan menampilkan detail pemesanan. Pembeli pun akan menyimpulkan alamat dan metode pembayaran, kemudian menekan tombol bayar. Kemudian sistem akan menampilkan pesan sukses dan menyimpan data informasi pembelian ke database. Terus untuk proses bisnis persediaan, itu aktornya ada admin, sistem sendiri, dan supplier yang akan menghasilkan stok persediaan bahan baku itu terpenuhi. Aktivitinya adalah pertama admin akan mengakses sistem, lalu sistem menampilkan ketersediaan bahan baku. Admin akan mengecek ketersediaan bahan baku. Jika misalnya bahan baku kurang, sistem itu akan menampilkan peringatan. Supplier kemudian akan mengecek ketersediaan bahan baku. Lalu supplier akan mengirim bahan baku, hingga akhirnya admin menerima bahan baku.
Untuk use case dari sistem kami itu ada 3 aktor, yaitu pembeli, admin, dan supplier. Pembeli itu dapat membeli produk dan yang include-nya juga dapat bayar produk. Pembeli juga dapat melihat produk. Pembeli juga harus login. Kemudian admin juga bisa login dan dia juga bisa melihat histori transaksi produk, melihat histori transaksi bahan baku, mengelola data produk, dan mengelola data bahan baku, dan juga sama bisa melihat satu pesanan. Supplier juga bisa login, bisa mengelola data bahan baku, dan juga bisa melihat satu pemesanan, dan juga bisa melihat histori transaksi bahan baku. Baik, berikut merupakan desain prototipe yang akan kami jelaskan. Ini yang pertama itu untuk tampilan customer yang akan dijelaskan oleh Radit. Baik, berikut ini adalah desain register yang dimana kita bisa memasukkan nama, nomor HP, email, password, lalu ada confirm password. Dan juga kita juga bisa masuk dengan akun Google yang kita miliki. Lalu kita akan register. Di sini sudah terdapat email dan juga password. Lalu kita jikalau kita tidak punya akun, kita bisa membuatnya. Di sini kita akan login. Selanjutnya kita beralih ke halaman landing page, di mana di sini ada tampilan menu-menu tentang Nadira Napoleon dan juga about us atau hubungi kami. Dan di sini terpampang semua menu yang ada. Di antaranya ada bulu pandan, kue muso, martabak telur, dan juga kripat. Lalu ini adalah tampilan di mana jikalau Anda ingin memesan atau membeli. Dan ini adalah invoice atau pembayaran akhir. Dan di sini ada metode pembayaran yang bisa digunakan, yaitu transfer bank, Dana, dan juga OVO. Dan pembayaran sudah berhasil, lalu barang akan segera dikirim. Dan yang ketiga ini adalah about atau tentang Nadira Napoleon. Terakhir di sini adalah kontak jikalau ada perlu atau jikalau ada berurusan dengan pihak kami. Yang selanjutnya adalah tampilan untuk admin yang akan saya jelaskan. Yang pertama untuk admin kita bisa sign up dan sign in. Jika sudah, kita akan ke tampilan dashboard. Nah, di tampilan dashboard ini akan terdapat beberapa fitur seperti grafik, aktivitas, dan detail produk, detail banyaknya produk. Lalu di tampilan admin juga terdapat transaksi. Transaksi ini merupakan histori transaksi pembelian customer yang masuk ke tampilan admin. Lalu juga terdapat stok. Nah, di stok ini merupakan tampilan stok produk yang mana admin dapat menambah data produknya atau admin juga bisa mengedit data produknya dan admin juga dapat mendelete data produknya. Nah, selain data produk, admin juga dapat mengelola data bahan baku. Nah, untuk data bahan baku di sini, admin itu kalau ingin menambahkan data bahan baku itu hanya menambahkan nama data bahan baku. Sementara stok nanti akan dikirim oleh supplier sendiri. Nah, untuk mengedit di sini, admin juga bisa mengedit jumlah data bahan baku tapi berdasarkan stok yang tersedia sekarang, maka tidak bisa mengedit jika lebih dari stok. Lalu, admin juga dapat menghapus data bahan baku yang sudah tidak diperlukan. Selain itu, admin juga terdapat histori di sini, histori transaksi dengan customer tadi, lalu juga terdapat histori dengan supplier. Ini histori bahan baku yang dipesan atau dikirim oleh supplier. Lalu juga bisa logout. Dan terakhir adalah tampilan dari suppliernya sendiri. Suppliernya bisa sign up dan juga bisa sign in seperti admin. Kemudian setelah sign in akan di redirect ke dashboard yang menampilkan total order semuanya, total profit dari transaksinya, dan total penjualan semuanya. Lalu juga menampilkan data bahan-bahan baku. Kemudian jika diklik tombol notifikasi akan muncul peringatan
bahwa stok telur, misalnya satu stok telur itu kan nipis dan akan diminta untuk mengirim bahan baku. Kemudian jika tombol pilih bahan baku ditekan, itu akan redirect ke halaman supplier yang mana akan menampilkan data nama-nama bahan baku yang akan dikirim. Ya, bahan baku itu bisa dikirim satu-satu, bisa dikirim lebih dari satu, atau bisa dikirim langsung semuanya. Dan stoknya juga bisa ditentukan. Jika tombol kirim ditekan, maka akan menampilkan invoice atau detail-detail bahan baku tersebut, dan biaya 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 semuanya dan biaya kirimnya. Lalu jika diklik kirim, maka datanya akan simpan ke data history transaksi supplier yang menampilkan nomor pesanan, nama barang, jumlah, harga, dan statusnya. Statusnya bisa backup atau delivery. Nah, pada tampilan stok tadi, maksudnya tampilan kirim barang tadi, jika supplier telah mengirim barang, akan masuk ke admin itu di bagian stok bahan. Nah, di pemberitahuan inilah nanti akan masuk stok telur menipis dan telur sudah dikirim oleh supplier. Jadi, jika supplier sudah mengirim barang, juga sudah mengirim bahan baku, maka admin otomatis akan mendapat notifikasi. Dan untuk tampilan bahan baku, jika admin mengedit berapa banyak yang tersisanya, untuk tampilannya juga akan muncul pada tampilan supplier tadi. Jadi, supplier akan menerima informasi secara otomatis bahwa bahan baku itu masih banyak atau sudah perlu dikirim. Oke, baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.